Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Arianti dengan NIM 22003850 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh dua rekan saya yang sangat luar biasa, yaitu Amalia Salsabila Nazwa dan Dia Ulham Zakia. Perkenalkan, nama saya Amalia Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2006554. Perkenalkan, nama saya Dia Ulham Zakia dengan nomor NIM 2000391. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pendidikan Pancasila sebagai pengembangan karakter bangsa Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana pembahasan kita terkait topik tersebut, yuk simak videonya hingga selesai. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang dijadikan acuan seseorang dalam berperilaku. Nilai-nilai tersebut berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan yang tentunya sudah tertanam dengan kuat sejak zaman dahulu. Namun, dewasa ini, nilai-nilai Pancasila perlahan mulai terkikis, bahkan lambat laun akan semakin luntur. Tentunya lunturnya nilai-nilai Pancasila tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti masalah korupsi, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan, masalah terorisme, dan masalah lainnya yang tentunya dapat merugikan bangsa Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa. Untuk itulah, pendidikan Pancasila lahir sebagai jalan suci untuk mempertahankan bangsa Indonesia dari pengaruh perkembangan zaman yang semakin tak terkendali. Pendidikan Pancasila ini diperlukan oleh setiap generasi muda agar ia mampu menjadi agen perubahan, intelektual muda, dan insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Pancasila dalam program pendidikan yang berisi nilai luhur bangsa memiliki tujuan untuk membentuk sikap positif yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Istilah karakter dapat diartikan sebagai sistem daya juang, dorong, gerak, dan hidup yang berisikan tata nilai dan moral yang ada dalam diri manusia. Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat dikembangkan dari sumber agama, Pancasila, budaya, dan juga pendidikan nasional. Nilai karakternya adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, demokratis, dan lain sebagainya. Yang dengan demikian, pembentukan nilai-nilai karakter mahasiswa dapat dibentuk dengan sarana pembelajaran juga dalam ranah kehidupan bermasyarakat. Pengimplementasian pendidikan Pancasila sebagai pengembangan karakter bisa dibuktikan dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari karena jika tidak sesuai dengan sila pertama, maka akan terjadi sebuah permasalahan yang besar. Selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini menjelaskan bahwa kedudukan manusia adalah sama, tidak membeda-bedakan orang lain dan tidak ada diskriminasi antar suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Yang hal tersebut bisa dikembangkan dengan sikap saling mencintai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena jika tidak sesuai dengan sila kedua, maka akan timbul permasalahan. Contohnya, hukum tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila ini mencerminkan adanya budaya gotong royong sesama manusia. Selain itu, mencerminkan masyarakat yang penuh dengan rasa semangat kebersamaan dan juga menggambarkan karakter terbina bahwa masyarakat Indonesia sangat melengkapi dan juga membantu meskipun berbeda-beda namun tetap satu jua. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna yang terkandung dalam sila ini yaitu nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat itu sendiri dan juga rakyat memiliki kedaulatan antara hak dan kewajiban yang sama.
Selain itu, menunjukkan bahwa adanya saling kepercayaan antara masyarakat dan kebersamaan serta kekerabatan yang dijunjung tinggi untuk membentuk karakter kepemimpinan yang mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa masyarakat harus bersama-sama dalam membangun suatu karakter tanpa perbedaan apapun, karena karakter masyarakat Indonesia adalah satu, yaitu karakter yang baik dan sesuai dengan isi Pancasila. Pendidikan Pancasila digunakan untuk membangun sebuah karakter bangsa. Hal tersebut disebabkan karena dari pendidikanlah semua peradaban manusia berawal. Dari pendidikan sejak masih kecil, mulailah ditanami karakter dengan cara memberikan pendidikan Pancasila secara sederhana. Hal ini bisa efektif apabila pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam lingkup pendidikan formal, namun juga peran orang tua serta masyarakat sangat dibutuhkan. Suatu pendidikan karakter yang sempurna tidak akan berhasil secara maksimal apabila hanya diterapkan di lingkungan akademis saja. Peran lingkungan dan keluarga juga sangat penting karena hampir keseluruhan waktu dihabiskan di lingkungan.